Pak tengah bak je biar bawah bahasa Aceh. Ya kan? Malah ada pinang nyen lagi. Masya Allah. Apa itu? Coba kita buat lomba seperti lomba ini. Menyambut tahun baru Islam. Lomba apa? Buat lomba azan. Nah, itu bermanfaat. Lomba azan. Coba buat lomba azan. Nanti yang bagus suaranya itu kayak suara Syekh Wan tadi. Kalau dia azan, Masya Allah. Ya kan? Itu lomba azan kita kasih hadiah nanti 50 juta. Dia tanya lagi sama Pak Imam. Baca lagi. Pak Imam bilang, udah nggak usah lagi. Nggak, mau baca lagi pun bisa. Pak Imam bilang, jangan bilang diming lah, orang tahu semua. Ya, lupa juga. Jadi sekampung orang tahu semua dia merepet sama Pak Imam. Kan? Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ekonya kepanjangan. Contoh, bukan ngejek azan. Cuma suara mic kan sering gitu, bukan? Ada yang satu, tu. Doa, wah. Itu nggak selesai itu masalahnya. Hadirin yang berbahagia, buat lomba azan. Lomba apa lagi? Lomba tahfidz Quran. Baca Quran. Bikin lomba itu. Ini kan berpahala tuh. Lomba hafal Quran bila perlu di kampung kita buat lombanya campur aduk. Artinya orang tua, dewasa, anak-anak campur semua. Nggak usah bikin klub-klub. Jangan ini tingkat. Nggak usah bikin tingkat. Ini remaja, ini dewasa. Jangan bikin itu. Campur terus. Siapa yang bisa hafal 1 juz, kita kasih uang 1 juta. 2 juz, 2 juta. Kalau 30 juz dia hafal, 30 juta udah dapat tiket umrah 1. Coba buat supaya orang hafal Quran. Nanti yang tua-tua yang nggak bisa, dia nggak bisa. Memang jangankan 1 juz Fatihah aja nggak bisa. Alhamdulillah. 1 juz nggak bisa, kita kasih hadiah jus jeruk. Banyakin jeruknya, jangan taruh gula biar asam sedikit, biar mencret, biar cepat dia pulang kepada Allah Ta'ala terus. Bikin lomba, kan bermanfaat tuh kan? Lomba tahfidz Quran, lomba sama dia, lomba baca kitab kuning. Itu lomba-lomba yang bermanfaat. Lomba tajhid mayit, cara memandikan mayit, cara mengkafankan mayit, doa-doa mayit. Itu penting, Bu. Ibu bilang nggak penting. Coba lihat, kita tes malam ini ya. Ini di pesantren ya kan. Kalau orang laki-laki meninggal, misalnya yang meninggal laki-laki, kita baca doanya kayak mana? Coba ibu dengar. Betul saya baca Allahumma ghfir lahu, ya kan? Warhamhu wa'afihi wa'afanhu, semua ya kan? Kalau yang perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulha, betul kan? Itu hu laki-laki, ha perempuan. Kalau sempat 2 orang, laki-laki 1, perempuan 1, kayak mana cara baca? Lahulaha. Allahumma ghfir lahulaha warhamhu. Rupanya inilah perlu, begitu kita ngaji di sini diajarkan kitab yang paling kecil. Huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa seorang laki-laki, huma 2 orang laki-laki, hiya seorang perempuan. Huma kalimatnya sama rupanya, huma 2 orang perempuan. Jadi untuk 2 orang perempuan itu huma, untuk 2 orang laki-laki juga huma. Kalau 1 laki-laki 1 perempuan artinya 2 huma juga. Maka bacaannya Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma, dan seterusnya akan huma. Lahu laki-laki, laha perempuan. Kalau yang matinya bencong, ya kan, bencong mati, apa namanya itu, wadam kan, konsa bahasa kitab, konsa, waria bahasa kita. Waria itu laki-laki bukan perempuan. Lahu bukan, laha bukan. Apa kita baca? Lahe. Allahumma fir lahe warhamhe wa'afihi wa'fanhe wa akrim nuzulahe. Malaikat bilang yang pergi yang baca berat lom lahe.
Jadi kak mana itu Pak Ustadz? Dia perempuan bukan laki-laki. Dia kembali kepada laki-laki. Lahu juga. Kan penting kalau. Jadi tetap dia walaupun waria, tetap Allah maghfir lahu. Warhamhu wa'afihi wa'afanhu dan seterusnya. Ini penting pengajian, penting ilmu. Jadi ini ilmu cara salat jenazah, baca doa penting. Sekarang Bu, kita kalau orang hadir tempat main itu banyak. Misalnya ada kenduri. Kenduri orang meninggal. Itu kalau orang datang kenduri ya banyaklah. Apalagi kambing kita potong ya kan. Tapi begitu sama dia semua orang bisa. Asal ada orang yang pertama mengawalinya, urung pertama baca, kita tinggal ngikut. Apa susahnya ya kan? Misalnya ini, astagfirullah. Kan tinggal ngikut kita. Hal adim. Kita nunggu apa hal adim, apa halana ya kan? Nyambung terus kita. Hal adim mengkole. Itu karena ada orang yang mulai. Nah, urung pupun bahasa Aceh. Tapi coba nggak baca doa. Baca doa itu kan bukan rame-rame. Yang ngaminkan rame, yang baca doa kan satu orang. Kalau sempat di kampung kita ada 10 orang meninggal. 10 orang meninggal. Misalnya kejadian musibahnya, mohon maaf, dalam kebak Allah be. Begitu antar pengantin, kuiho takengon. Sampai di Gunung Sendang-Endang itu jatuh ke jurang, meninggal 10 orang. Dibawa pulang kemari. Ke kampung kita ini, ke Tanjung ini. 10 orang meninggal. Pak Imam, siapa yang mandikan? Imam kita berapa orang? Ada imam, taruhlah imam dusunnya 3 orang. 3 orang, 7 orang lain, yang 7 orang mayatnya siapa yang mandikan? Ya kan? Kita minta tolong sama Pak Gesi. Pak Gesi tolonglah mandikan. Apa bilang Pak Gesi? Kau urusan dong. Kalau na imam pulang di, kalau kubi gaji, baik itu mana kalau nggak? Jadi kak mana Pak Gesi? Bak kedor semir. Ini mohon maaf Pak Gesi kan? Jadi payah memandikan mayat itu. Kita satu kampung belum tentu semua kita bisa itu memandikan mayat. Jangankan satu kampung, setengah kampung aja belum tentu orang bisa. Belum tentu kita ada 20 orang yang sanggup bisa memandikan mayat. Begitu juga baca doa. Begitu Pak Imam udah berangkat, dia tempat saudara dia yang meninggal itu. Pasti Imam pergilah saudara dia dulu. Kita yang nggak ada saudara sama Imam, siapa baca doa? Rupanya habis makan kenduri suruh baca doa, nggak ada orang baca doa. Dilihat oleh yang punya rumah, ada bapak-bapak pakai baju batik, dia pecinya ada gambar rencong lagi. Dipikir yang punya rumah ini Tengku ini Ustaz. Dia sampai situ tolonglah Tengku. Dia pun nggak bisa apa-apa, baju aja dia keren. Lihat kiri kanan nggak ada Tengku, dialah baca doa. Pasti baca sama dia, auzubillahi minasyaitonir, dia lihat kiri kanan, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dilihat nggak ada Tengku. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin ya berhenti sekali ya waladdallin orang amin. Udah itu nggak tahu lagi dia. Rupanya dia pandai juga dia pura-pura aja kuntum ta'lamun. Amin. Afala ta'qilun. Amin. Padahal afala ta'qilun itu artinya apa kamu tidak punya akal kata Allah. Bahasa artinya apa hana otak wakah. Afala ta'qilun, apa kamu tidak punya otak? Orang ini jawab juga amin. Amin itu kan terima. Untung mereka nggak bilang memang kami nggak punya otak semua ini ya Allah. Yang anehnya salah lagi. Innaka lamajnun. Amin. Innaka lamajnun. Apa kamu gila kata Allah? Orang ini bilang amin. Memang kami gila semua ini ya Allah. Berarti Allah rupanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin. Allah nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Doa mandi junub dia baca. Tapi orang ini ngamin juga. Amin. Sempat-sempatnya dia dan dikenduri orang mandi junub. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan. Udah itu Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu doa pergi ke WC di tempat kenduri dia berak. Orang ngamin juga semua. Kan gila semua itu. Yang punya rumah nangis lagi habis itu cium tangan lagi Pak Ustaznya kasih sedekah 100.000. Agak tapi kate. Doa entah apa-apa dia baca kita kasih sedekah sama dia. Kan lebih baik kita kasih. Nah, astagfirullahaladzim.
Kasih celeng aja. Celeng. Saya terkejut juga tadi Pak Kecil bilang ada ibu-ibu bawa celeng. Enak nih kene wong wedok kok golok celeng. Nah, celengan ya kan. Ini Pak Kecil BO talah pada buka. Punya celengan, dumpat petopeng, mamnya celeng gembui betul jauh. Wah, dia Pak Kecil belum buka. Ada ibu-ibu bawa celeng berarti ibu-ibu mebui. Itu bahasa bukan, mohon maaf ya kan. Kita udah saling ngerti. Malam ini kita TST Bu, ya kan? Tahu Ibu TST? Teh susu telur. Tahu sama tahu ya kan? Ya. Hadirin yang berbahagia, kita kembali lagi kepada cerita tadi menyambut Muharram, tahun baru. Apa sih yang diperingati orang dengan Muharram tersebut? Muharram Nabi kita hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Apa penyebab Nabi kita hijrah? Yang pertama, perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan Nabi kita hijrah ke Madinah? Rupanya ada penyebab. Penyebabnya Nabi kita orang Islam yang ada di Mekah. Islam di kala itu sedang berkembang. Orang sudah di mana-mana membicarakan orang kafir-kafir Quraisy itu udah banyak yang masuk Islam. Udah maju Islam. Tadi saya lihat di HP, saya kemari tadi Bu, saya lihat di media itu. Sekarang di Inggris itu udah banyak kali orang Islam. Mungkin nanti Inggris itu akan menjadi negara Islam. Ada kantor-kantor polisi yang udah dijual, ada gereja-gereja. Kan sekarang ada gereja-gereja dibeli sama, malah di Denmark, di Swedia itu kan, di Denmark. Denmark, saya lihat ada satu gereja dibeli sama orang Aceh, orang Aceh. Dibeli gereja itu, sudah dipugar, dijadikan masjid. Gereja, orang lain di luar negeri tempat ibadah sudah jual. Hana le orang Jawa gereja. Begitu orang udah hebat Islam sekarang. Cuma di tempat kita aja Islam ini udah kayak gini. Di tempat orang udah maju Islam. Rupanya Bu, waktu Islam udah maju di Mekah, Nabi mengajarkan Islam dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Orang kafir itu melihat Islam udah maju, akhirnya mereka rapat. Mereka duduk meeting rapat di Mekah itu. Mereka membicarakan, ini udah di mana-mana udah orang Islam semua ini. Ini kalau kita biarkan, kata kafir-kafir itu, kalau kita biarkan Islam ini, akan hilanglah agama nenek moyang kita. Hilang kepercayaan nenek moyang kita. Jadi kayak mana? Jalan mengantisipasi supaya Islam ini tidak menyebar, kita boikot. Apa yang kita boikot? Kita boikot orang Islam. Bagaimana cara memboikot orang Islam? Jangan jual barang lagi kepada orang Islam. Barang kita jangan jual kepada mereka, barang mereka jangan kita beli. Sakit mereka jangan kita datangi, sakit kita jangan datang mereka. Jadi segala-galanya diboikot. Nah, ini nih, namanya boikot namanya. Kalau kita sekarang apa bahasa kita embargo kayak minyak-minyak itu kan. Jangan dikasih minyak lah. Tadi orang kan udah susah semua. Nggak dikasih minyak. Kayak kita hari itu Selat Hormuz di daerah dekat Iran itu. Di bendung sama Iran nggak dikasih lewat minyak. Semua susah minyak. Semua. Ada Selat Hormuz. Kita di Aceh ada juga Selat Hormuz. Di Matang Gelumpang 2, di Duku Kutablang itu. Maka orang Jemberang, udah ada Selat Hormuz tuh. Titi putus ya kan. Nah. Rupanya orang-orang Mekah itu boikot lah. Semua orang udah kelaparan Bu. Mereka punya uang, nggak bisa beli barang. Jadi melihat kondisi itu, Nabi bilang kepada orang-orang yang Islam, wahai orang-orang yang sudah Islam, kita ini sudah diboikot sama kafir ini. Jadi kita ini jangan lagi tinggal di sini. Kemana ya Rasul? Berangkat. Cari tempat perlindungan, cari tempat yang aman. Kemana ya Rasul? Ke Madinah. Kita ke Madinah. Berangkat kalian ke Madinah. Cara berangkatnya, jangan rame-rame kata Nabi. Jangan rame-rame. Kenapa? Kalau rame-rame sekaligus kita berangkat, bahasa kita sekarang di sweeping, kita semua dapat. Kita semua ditangkap. Jadi bagaimana ya Rasul cara berangkatnya? Misalnya habis maghrib 10 orang, nanti habis isya 20, hampir subuh berangkat lagi. Begitu caranya, berangkat. Jadi waktu berangkat itu ada orang nanya, ya Rasul Anda tidak berangkat?
Nabi mengatakan, berangkatlah kalian duluan karena yang dicari-cari itu saya, kata Nabi. Saya belakangan. Coba lihat Nabi kita. Beliau yang dicari-cari, tapi beliau yang lari belakangan. Kalau kita enggak, orang yang dicari itu yang larinya duluan. Rupanya Nabi kita belakangan. Kenapa Nabi kita dibenci oleh orang kafir? Bukan benci Nabi. Nabi kita orangnya cantik, orangnya luar biasa. Semua orang senang sama Nabi. Tapi mereka tidak senang ajaran Nabi. Di saat Nabi menyampaikan agama, dikala itulah benci mereka kepada Nabi. Kalau Nabi tidak menyampaikan agama, enggak benci mereka kepada Nabi. Jadi begitu hidup kita sekarang. Mohon maafnya gure tanya tungku-tungku pimpinan-pimpinan daya ini. Nanti akan dibenci orang. Kenapa? Kalau dikala dia menyampaikan agama tersinggung. Coba lihat hari ini di TikTok. Ibu punya TikTok semuanya kan? Coba TikTok. Orang Aceh sekarang benci. Ada orang-orang Aceh. Bukan mendum lah kemah. Bukan semua. Tapi ada orang Aceh yang berani agama. Abu Mudi, Jituna, apa yang di luar negeri. Kenapa mereka benci Abu Mudi? Bukan Abu Mudi, bukan ulama mereka benci. Benci mereka terhadap pendapat ulama itu. Di saat mereka sampaikan agama. Tapi mereka kalau agama tidak sampai, hana pegah tapu. Ipegah orangnya kamu no bahasa Aceh. Menyo dengku geduk ketemu buat kero. Bek pegah-pegah ke kamu. Yan baru betul dengku. Jadi tengku itu harus ngaji, jadi daya, agama itu jangan dibawa keluar. Begitu dibawa keluar agama itu. Agama itu memang tidak disenangi nafsu kita. Nafsu kita itu tidak senang kepada agama, Bu. Karena agama itu kita anggap kita semua memenjarakan kita. Coba lihat agama. Mencuri nggak boleh. Korupsi hancur dengan agama. Membunuh tidak boleh. Berzina tidak boleh. Agama apa? Tak itu orangnya kafir-kafir di luar. Mereka hubungan bebas, seks bebas. Kita bilang, kok mengai ke kafir je? Tapi agama kita melarang itu. Maka benci orang kepada agama. Maka benci siapa yang menyampaikan agama. Han cocok dengan nafsu. Maka di saat kita sampaikan agama begitu. Maka dikatakan oleh Nabi, agama akhir zaman. Orang yang membawa agamanya, orang menyampaikan agama di akhir zaman. Mungkin ini sudah sampai. Kata Nabi, coba lihat. Tapi kalau kita tinggalkan agama, kita diselamatkan. Rupanya agama hari ini kita pegang, kita pudun agama. Binasa kita campakkan agama. Mati agama. Tidak ada agama. Ini nanti akan datang ini di tempat kita. Ini tunggu-tunggu ini. Ini waktu begini, mohon maaf. Talakib Allah baik. Talakib Allah. Ini masih tengku baru pertama bikin pesantren ini. Mungkin ini kita dukung, kita dukung. Nanti suatu saat, kalau Tengku ini sudah sukses, udah ada bangunan-bangunan tinggi di sini, itu udah ada orang benci sama Tengku. Apa kata orang? Ya, pula. Abu Talib nggak marah kepada Nabi. Malah Nabi kita dipelihara oleh Abu Talib lagi. Tapi di saat sudah menyampaikan agama, tersinggung. Maka waktu ucap Abu Talib mau meninggal. Nabi mengucapkan La ilaha illallah. Abu Talib menggelengkan kepala. Kenapa enggak mau baca Abu Talib? Gengsi Abu Talib. Karena dia memang pemimpin orang besar. Malu dia ikut anak keponakannya. Keponakan. Malah kita nak kemun bertaja. Maka Abu Talib menggelengkan kepala. Padahal Abu Talib yang membantu Nabi. Andai katanya zikrai kekun Abu Talib dalam syurga kepada Allah. Maka itulah agama. Di saat kita sampaikan agama, banyak musuh kita, Bu. Maka hadirin yang berbahagia. Maka Nabi hijrah. Rupanya orang hijrah. Akhirnya Nabi dikepung tengah malam. Begitu Nabi kita dikepung tengah malam ingin dibunuh. Nabi kita sempat lari di tengah malam itu dengan Abu Bakar. Beliau naik ke sebuah bukit. Di atas bukit itu ada gua. Beliau masuk ke dalam gua. Ini kalau kita cerita, ini panjang cerita. Akhirnya Nabi berangkat sampai Nabi di Kuba. Di Kuba itu Nabi sempat membangun masjid yang namanya Masjid Kuba. Ada masjid yang masjid kiblatain di Arab itu. Apa kiblatain? Dua kiblat. Dua kiblat. Dulu kiblatnya ke Palestina. Akhirnya Nabi sedang sholat, diperintahkan disuruh paling arahnya harus menghadap Ka'bah. Dulu Nabi kiblatnya ke Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi sedang sholat itu putar Nabi balik ke Ka'bah. Maka dinamakan masjid itu Masjid Dua Kiblat.
Bahasa Arab kiblatain namanya. Masih dengar, Bu? Sikit lagi. Oh, panitia mau cari sumbangan untuk daya. Saya pikir disuruh turun, Bu. Nanti kalau ada bawa celengan, oh celeng sih. Ibu kasih sedekah ya, niat pahala untuk orang tua, untuk suami yang sudah nggak ada lagi, anak yang meninggal. Ini kirim pahala. Ya Allah, sampaikan pahala saya kepada orang tua saya. Jadi gelanto bahasa adanya orang Aceh, pajuk miso sama minum es campur. Ibu tahulah harga miso ya kan? Miso 10.000, es campur 5.000. 15.000 berarti satu orang. Kalau meninggal satu orang 15. Kalau meninggal 2 30. Kalau satu rumah meninggal jangan 15 bagi rame-rame, Bu. Dah. Hadirin yang berbahagia, Nabi kita hijrah lagi ke Madinah. Rupanya orang di Madinah itu udah lama nunggu Nabi kita. Udah lama nunggu Nabi kita. Begitu Nabi kita datang di Madinah, senang kali orang Madinah itu. Ada anak-anak yang lapor, orang Madinah, Nabi sudah datang. Orang sudah lama nunggu Nabi. Begitu Nabi datang ke Madinah, rupanya antusias orang Madinah itu menyambut Nabi. Dia keluar semua berdiri di pinggir jalan. Mereka bawa rebana. Ibu tahu rebana? Rebana. Rebana ya. Bahasa Arabnya apa sekarang? Bahasa hadrah. Semacam hadrah. Mereka pukul rebana menunggu kedatangan. Itulah dasar pukul rebana dalam Islam. Orang ini pukul rebana. Pum 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 pum. Prik prik. Pum pum pum. Prik prik. Sambil mereka bernyanyi. Apa nyanyian orang Madinah menunggu Nabi? Coba dengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Itu kata-kata orang Madinah. Jadi tala'al badru alaina, telah terbitlah bulan purnama. Begitu Nabi kita datang, mereka melihat Nabi begitu cantik Nabi kita, sehingga mereka mengistilahkan Nabi kita dengan bulan purnama. Padahal bahasa Arab, coba lihat, ada syamsul, syamsu wal qamar. Syamsun matahari, kamarun kamar. Tapi mereka tidak memanggil Nabi, mengatakan Nabi dengan kamar. Aturannya kan kamar, bulan. Tapi mereka mengatakan badrun. Apa itu badrun? Bulan purnama. Ternyata di atas bulan itu ada bulan yang luar biasa yang bercahaya, namanya bulan purnama. Maka mereka mengatakan, Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Jadi datangnya Nabi bagai datang bulan purnama. Kita sekarang waktu nunggu pengantin pria, prehlinto bahasa Aceh. Datanglah seperti urung-urungnya, seperti Syekh Wan di sini ya kan. Udah dalai, begitu pengantin pria datang mereka berdiri. Bacalah itu Tala'al badru alaina. Kalau kita artikan telah terbit bulan purnama. Itu kalau kita nggak lihat pengantinnya. Ada ulinto. Begitu kita lihat pengantin prianya, paksa kita balik. Telah terbit bulan gerhana. Gerhana dia lintu. Hitamnya luar biasa. Bukan masalah kulitnya hitam. Tapi yang jir ke masalah bahasa Aceh. Ka hitam bek kuto. Kagak sien bek beo. Ini kalau sempat campur ini dua macam. Bek gasin bek beo. Udah miskin jangan malas.
Udah hitam, jangan kotor. Ini yang luar biasa, kulit hitam bukan luarnya aja hitam, dalam-dalam hitam. Paling kurang kayak buah manggis lah. Hitam luar, dalamnya putih. Ini enggak, udah kulit hitam, agen tabu-sabu pula. Agen tabu-tabu. Kalau di sini ya kena yang ngambil sawit malam-malam ya. Ninja sawit. Begitu datang ninja sawit itu kita bilang telah terbit bulan gerhana. Bulan purnama ada apa? Begitu dia kawin di kampung kita 2 hari tempo gesik sama Pak Imam dia ambil Kapolsek. Pak Imam terkejut juga, kok saya dipanggil Kapolsek? Ada apa ini Pak Kapolsek? Itu yang datang ke tempat kampung Bapak itu pengantin kemarin itu DPO Pak, kepap. Rupanya orang dalam percandaian orang juga dia, udah ramah dicari-cari juga. Hadirin yang berbahagia, jadi Nabi kita hijrah. Apa peristiwa yang luar biasa selain daripada peristiwa hijrah? Malah ini kita potong-potong ceritanya. Itu peristiwa hijrah Nabi. Ini Muharram, ini peristiwa yang luar biasa. Terjadi pada 10 Muharram. 10 Muharram. 10 itu bahasa Arab. Ibu tahu bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Sikit-sikit bisa kan? Coba ibu lihat kemari. Wahidun. Salah Bu. Wahid itu kan pidato malam ini. Ibu nggak tahu nama saya? Tahu. Kok bilang Wahid satu? Wahid bahasa Arabnya memang begitu. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Jadi 10 Muharram itu ada peristiwa. Namanya Asyura. Kenapa dinamakan Asyura? Asyara 10. Itulah pas kejadian di 10 Muharram. Apa peristiwa 10 Muharram? Peristiwa 10 Muharram itu banyak sekali peristiwa. Nabi begitu hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, orang Yahudi puasa semua. Yahudi itu puasa dia. Yahudi puasa. Nabi tanya sama Yahudi. Yahudi, kenapa kalian puasa? Yahudi itu menjawab, Hada yoma Asyura. Ini hari 10 Muharram, Asyura. Memangnya ada apa kalian dengan 10 Muharram itu, kata Rasul. Yahudi itu menjawab, kami bersyukur kepada Tuhan kami karena di 10 Muharram itu tenggelamnya Fir'aun. Tenggelam Fir'aun itu waktu mengejar Nabi Musa. Nabi Musa, coba lihat. Nabi Musa itu pernah tinggal di tempat Fir'aun. Nabi Musa itu dibesarkan di istana Fir'aun. Tapi kenapa Musa itu dikejar oleh Fir'aun? Coba ibu jawab. Padahal dari kecil Nabi Musa itu di istana Fir'aun. Di saat Nabi Musa menyampaikan agama. Coba lihat. Kan masalahnya agama juga. Begitu Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, dikejar. Walaupun dia anak, istilah bahasa kita, anak angkat Fir'aun. Dikejar Musa itu dengan pasukannya, dengan pengikutnya. Dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai di laut, di pinggir laut. Begitu sampai di pinggir laut, Allah mengatakan pada Nabi Musa, Musa, hantamkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa ada tongkat, dihantamkanlah tongkat itu ke laut. Pecah laut, terbelah laut itu 2. Begitu terbelah laut itu, di tengah laut itu ada jalan. Maka kata Allah, Musa, ajak orang beriman masuk ke dalam laut. Masuklah Nabi Musa, karena jalannya bagus, masuk Nabi Musa. Bagus sekali jalannya, Bu, luar biasa. Rupanya datang Fir'aun. Begitu datang Fir'aun di pinggir laut, dia lihat. Loh, ini siapa yang buat jalan ini? Ini anggaran APBN apa APBI? Siapa pegang tender? Cukup bagus jalan tu masa Fir'aun. Sama jalan sekarang. Oh, bagus jalan masa Fir'aun lah. Saya juga tadi waktu masuk kemari saya lihat jalan. Masya Allah. Saya pikir ini nggak pernah masuk Fir'aun kemari. Kalau sempat masuk Fir'aun dikejar Nabi Musa. Udah bagus ini jalan kita. Itu kalau sempat live kabar masalah no. Kayak masih dengar Bu? Rupanya
Akhirnya Fir'aun juga masuk ke laut itu. Begitu sampai tengah laut, Nabi Musa ambil sebelah sana. Dipukul kembali laut itu. Lautnya nyambung. Tenggelamlah Fir'aun di tengah lautan. Begitu tenggelam, sedang timbul tenggelam, Fir'aun ada bahasanya. Bahasanya nggak orang tahu semua. Nggak ada bahasa di dunia ini. Bahasa apa? Bahasa kelelep. Kita nggak tahu kita itu semua bahasanya. Tapi sempat juga dia ngucap waktu itu. Apa yang keluar? Begitu dia timbul di lautan, sempat keluar suara dari mulut Firaun itu. Apa dia bilang? Amantu bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Plum, tenggelam balik. Begitu tenggelam, timbul balik. Dia mengucap lagi. Amantu bi rabbi Musa wa Harun, dia bilang. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dia beriman. Firaun beriman. Begitu Firaun beriman, malaikat maut dah siap mengambil nyawa, terkejut juga malaikat maut itu. Malaikat maut bilang, ya dalam catatan saya ini, dia kan tidak beriman. Kenapa dia beriman? Ditanya balik sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ada apa? Ini Firaun ya Allah. Memang ku tahu itu Firaun. Tapi kenapa? Dia udah beriman ya Allah. Dia mengatakan di mulutnya, amantu bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Apa kata Allah? Firaun, wahai malaikat maut, itu Firaun itu sudah kututup pintu taubatnya. Sudah kututup, tidak kuterima lagi taubatnya. Inilah menandakan lebih. Kenapa dia sudah beriman tidak diterima imannya? Itu umat Nabi Musa. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat umat Muhammad selama nyawa masih di tenggorok. Gargarah bahasa Arab. Gargarah. Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Gargarah. Menyebut aja putar ke merak, kenapa saja? Sempat di sini nyawa, kita taubat, kita menyesal dengan apa yang kita buat, Allah masih menerima taubat. Kalau sudah keluar kemari nyawa, itu baru tutup. Tapi Fir'aun, Allah tidak terima taubatnya. Umat Nabi Musa. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Maka di 10 Muharram itulah Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka karena Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Umat Nabi Musa itu Yahudi, orang Yahudi. Yang seperti Bani Israel sekarang. Karena mereka bersyukur Nabi mereka. Padahal itu Nabi kita juga. Karena bersyukur Nabinya selamat Nabi Musa dari tenggelamnya Fir'aun. Mereka berterima kasih kepada Tuhannya. Apa terima kasih mereka? Mereka berpuasa. Ini yang mereka ucapkan kepada Nabi kita. Kami berpuasa karena tenggelam Fir'aun. Maka kata Nabi kita, kalau itu alasannya, jangankan kalian, saya pun ikut berpuasa di 10 Muharram. Maka ada sunat berpuasa 10 Muharram. Mengikut Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berpuasa karena selamatnya Nabi Musa. Ini kelebihan Asyura. Apalagi peristiwa Muharram itu. Peristiwa Muharram di Asyura 10 Muharram itu banyak, Bu. Termasuk khalaqallahu fihid dunia. Allah ciptakan dunia ini di 10 Muharram. Kepegat dunianya 10 Muharram. Awalu yawma nadala fihil matar minas sama yawma Asyura. Awalnya turun hujan dari langit. Pertama hujan turun ke bumi itu pas di 10 Muharram. Khalaqallahu Jibril. Allah ciptakan puluhan tahun. Ada datang dokter dari Jakarta, disuntik di matanya. Dia bilang, dia suntik ke mata. Tapi kalau kita pikir nggak mungkin dengan suntikan itu. Karena dia bilang udah puluhan tahun. Kan udah nggak ada reaksi obatnya. Tapi begitu dia mau berangkat ke Tanah Suci, dia bisa melihat lagi. Udah tua nenek itu. Tapi namanya udah lupa saya. Saya nggak tahu namanya. Dia melunaskan ONH waktu itu di Langsa. Nenek itu bisa melihat kembali. Itu lihat, coba lihat. Jadi bukan cerita zaman dulu nih, cerita sekarang. Orang perlah aja, no. Orang perlah.
Tapi daerahnya kampung, kebanyakan daerah-daerah rumah sakit di situlah. Daerah apa yang Belang Batang kan? Jalan Jauh Bandrung. Tapi kampungnya nggak tahu lagi saya. Jadi hadirin yang berbahagia, di 10 Muharram itu waradda fihi Yaqub ala basarahu. Baik, efeknya jangan besarkan, Pak. Apalagi peristiwa 10 Muharram. Ghufira li Daud zambihi. Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Apa dosa Nabi Daud? Seorang Nabi itu kan tidak mungkin berdosa kan? Sebenarnya pada Nabi kalau kita lihat, Nabi itu tidak berdosa, dosanya tidak mengulang-ulang, hanya mula-ulang. Ya. Salah bak Nabi 3 ne. Walaupun hakikatnya tidak salah. Mesti contoh. Nabi Adam itu kan salahnya makan buah khuldi ya kan? Jadi salah bak Nabi nya 3 mentang dan contoh kepada kita. Salahnya tidak berulang-ulang. Nabi Sulaiman pernah bak gekira unta, dikira kuda ya. Waktu semayang asar sampai habis waktu asar. Rupanya baru teringat. Udah hampir tinggal 1 lagi baru teringat dia, udah lewat solatnya. Maka dia taubat pada Allah. Apa kata Allah? Wahai Sulaiman, seluruh yang sudah kau hitung itu semua sedekahkan. Yang sabar, karena 1 lagi kau baru teringat kepada aku, kata Allah, yang 1 itu punyamu. Yang lain itu udah 99.000 bahasa kita, semua sedekahkan. Karena dengan itu kau lupa kepada saya, kata Allah. Ya, benar. Jadi Mbak Nabi tidak salahnya berulang. Kalau lagi tengok salah tengok tapi. Urunnya tan mayang tubuh, tengok pita, lusa pihan ni tengok. Alam tibulut, 3 dah semayang. Hari ini kita salah, besok mulang lo tata. Itu salah. Jadi pada Nabi itu Allah buat salah itu contoh pada kita. Coba lihat. Apa kesalahan Nabi Daud? Nabi Daud ini Nabi Daud. Beliau seorang raja. Rupanya pada satu hari Nabi Daud itu teringat ada ayat dalam Al-Quran. Teringat dia. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah. Ahasiban nas, kata Allah. Manusia itu mengira, kita kira itu ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna, kata Allah. Manusia itu mengatakan, dia memikirkan kita ini cukup ditinggalkan oleh Allah, cukup dengan berkata beriman. Artinya kita ini sudah berkata, apakah longkah aku beriman, saya ini orang beriman. Udah, kata Allah. Mereka pikir sampai di situ saja. Wahum la yuftanun, kata Allah. Padahal mereka belum dicoba. Artinya, orang yang beriman itu Allah tidak akan biarkan. Pasti dicoba. Maka coba lihat, bala demi bala itu lebih banyak Allah turunkan di mayoritas orang Islam. Bak tempat lo Islam kena keputaran bala. Maka ada orang mengatakan, kenapa banjir di Aceh? Kenapa tsunami di Aceh? Kenapa tidak di Bali sana? Pada ide orang himulhan dom, orang pakai celana bikini, orang pakai boleh. Tapi kenapa Allah tidak turunkan bala di sana? Oh, tidak, Mas. Allah turunkan bala di mana orang yang mengatakan diri beriman. Kenapa Allah coba? Jadi orang yang dicoba oleh Allah, lagi orang ikut ujian. Yang ikut ujian itu orang yang ada dalam pendidikan. Mereka ngaji, ada ujian. Mereka sekolah, mereka ada ujiannya kan? Kan diuji. Orang naik kelapa, ada ujian. Orang tarik RBT, ada ujian. Pernah lihat orang ojek naik ikut ujian? Oh, di ujian di rumah sekolah, berarti dia sekolah, bukan ujian naik ojek. Udah ya aku hamon, ya aku udah aku minyak ya na ujian. Tidak. Ana ujian yang puja ujian ikut ada ino, ana ino ikut ada. Maka orang yang mengatakan diri beriman diuji oleh Allah. Harus ada ujian. Sukses. Maka ujian itu, bala-bala itu paling besar kepada yang pertama para nabi berat ujian. Nabi Ibrahim dibakar, nabi macam-macam. Nabi Zakaria masuk dalam pohon kayu, dipotong pohon kayunya, Nabi Zakaria terpotong. Berat ujian nabi-nabi. Setelah itu siapa lagi yang berat ujian? Orang saleh-saleh. Orang saleh berat. Ulama-ulama.
Maka coba kita baca sejarah Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Malik itu sampai dipenjara oleh raja-raja. Diusir dari kampung. Berat ujian. Jadi pada pegang hati ulung, ya Allah kenapa kau berikan ini kepadaku? Berat sekali ya Allah. Baru banjir, baru sa'edun. Berat sekali. Kau lain kaya-kaya lah rumah. Ini pegang berat sekali. Ya kan? Tanya mengeluh. Rupanya orang-orang malim, orang alim, orang saleh, dengku-dengku itu berat ujiannya. Kita yang nggak apa-apa nih, mana ada ujian? Nggak ada ujian apa-apa. Maka jumlah sedekah. Alhamdulillah. Jumlah sedekah malam ini 4.950.000 rupiah. Hampir 5 juta. Alhamdulillah. Dah Bu? Masih dengar Bu? Nabi Daud begitu baca ayat itu, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai manusia, kata Allah, kalian pikir cukup dengan berkata beriman padahal kalian belum pernah kami coba. Nabi Daud teringat, saya ini termasuk orang yang mengatakan diri beriman, tapi kapan cobaan itu akan datang kepada saya? Teringat Nabi Daud, kapan cobaan itu datang? Saya ini termasuk orang yang mengaku diri beriman. Rupanya lama-lama lupa Nabi Daud dengan ucapan ini. Kapan cobaan itu datang? Pada satu hari Bu, pada satu hari, Nabi Daud sedang santai di istananya. Terbanglah seekor burung. Masuklah burung itu dalam istana Nabi Daud. Dan burung itu seumur hidup Nabi Daud belum pernah lihat burung seperti itu. Burungnya cantik, suaranya merdu, cukup laga, iku panjang, cukup cantik. Belum ada burung seperti itu. Burung itu terbang ke istana Nabi Daud. Dia mutar-mutar dalam istana Nabi Daud. Kemana burung itu berputar, kesitulah berputar kepala Nabi Daud. Nabi Daud. Kalau bahasa kita hampir 2 jam burung itu nggak pernah berdiri dia. Nabi Daud mutar juga kepalanya hampir 2 jam. Akhirnya burung ini keluar. Dia keluar istana. Penasaran Nabi Daud, belum pernah melihat burung itu. Diikutilah oleh Nabi Daud dari belakang. Nabi Daud ikut burung itu terbang. Rupanya akhirnya datanglah di satu tempat ada pohon rindang. Bak kayak miu, bahasa Aceh. Burung itu hinggap di pohon kayu itu. Begitu pohon kayu itu, burung itu hinggap di pohon kayu. Di bawah pohon kayu itu ada kolam kecil. Rupanya airnya jernih. Ada seorang perempuan mandi di situ. Di kolam itu. Begitu dia mandi, habis mandi, dia bangun dari kolam itu, dia duduk di bawah pohon itu. Burung itu ada di atas. Perempuan itu di bawah. Perempuan itu cantiknya luar biasa. Rambutnya panjang, hitam, matanya berkilat. Cantik kali lah. Rupanya Nabi Daud sedang melihat burung itu. Dipandang burung. Rupanya berkediplah mata Nabi Daud. Di saat berkedip mata Nabi Daud, dia lihatlah di bawah pohon itu. Nampaklah perempuan itu. Si perempuan itu juga lihat Nabi Daud. Dia pandang Nabi Daud pandang dia, terjadilah pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang belaka. Kalau bahasa orang sini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari setang yang turun ke jari-jari lah. Nabi Daud pun di dadanya, di dadanya. Masya Allah. Cantik burung yang di atas, lebih cantik burung di bawah. Rupanya Nabi Daud ada duk di dadanya, tanda jodoh. Jadi kalau sempat ibu, adik-adik yang gadis lihat seorang pemuda, begitu lihat duk di dada, si pemuda itu juga lihat adik duk di dada, itu jodoh.
Ibu waktu lihat saya ada duk, saya udah duk lihat ibu. Berarti kita nggak jodoh. Udah ramai kali masa jodoh semua nggak mungkin. Dah, rupanya Nabi Daud pulang bu. Oh, waktu mau pulang Nabi Daud ada orang laki-laki di sana dipanggil sama Nabi Daud pakai bahasa Arab asli. Mas, Renese arek tak cekon. Ini apa ya Nabi Allah? Cewek si jogong kono iku sapa jenenge? Endi ya Rasulullah? Iku sing jogong kono iku. Wah jenenge Butatah ya Rasul. Nama perempuan itu Butatah, bukan Bukulah. Butatah. Wes enek bojoe. Urung ya Rasul sik tunangan. Sapa jenenge tunangane? Tunangane jenenge Auria. Jadi seorang laki-laki bernama Auria. Oh, makasih Mas. Ya, suwun ya Rasul. Berangkat Nabi Daud pulang ke istana. Sampai di istana malam Nabi Daud nggak bisa tidur, Bu. Anda dengar Nabi Daud? Walau bahasa kita kemana Nabi Daud pergi masuk ke kamar, di sini ada bayanganmu, mau makan nampak dirimu, mau tidur terbayang diri. Pokok gitu bayang-bayang lah. Tapi Nabi Daud nggak nyanyi gitu. Benda ni atas dalam kitab mu tulis berkali-kali nemu mang roro ni. Untungku payah gula apa tantren nah pengeke balik. Ya. Pokoknya bahasa kita begitulah. Nabi Daud dia tidur terbayang selalu wanita itu, teringat Nabi Daud. Wanita itu cantik. Maunya dia jadi istri saya, tapi sayang dia sudah ada tunangan. Tunangannya bernama Auria. Kayak mana caranya ini si Butatah itu harus jadi jodoh saya, walaupun sudah tunangan. Rupanya Nabi Daud nggak bisa tidur. Teringatlah Nabi Daud, situasi negeri waktu itu keadaan tidak aman. Nangrau karu bataneo. Rupanya teringat Nabi Daud, gini saja kita kumpulkan semua anak muda, ya laki-laki, kita suruh berangkat perang. Si Auria tadi kita jadikan komandan perang. Kalau berangkat perang, pasti komandannya dulu yang ditembak. Begitulah kira-kiranya teringat Nabi Daud. Besoknya dipanggil semua pemuda. Kumpul semua. Dipanggillah si pemuda. Auria, ada apa ya Rasul? Renase. Kamu saya angkat jadi komandan perang ya. Senang kali Auria itu. Siap ya Nabi Allah. Dia kok galak juga komandan walaupun nampak kentu. Gaji ya namuduk kentu namupai pokoknya komandan. Saya kaiken panglima kabere deh. Walaupun rumah pang beriah kabeh tau. Rupanya siap ya Nabi Allah. Kamu berangkat perang. Nabi Daud bilang, siapa yang mati dalam perang syahid. Mati bak perang bela kabeh. Kalau mati syahid, orang syahid itu tempatnya di surga. Berangkat besok. Siap ya Nabi Allah. Kok senang si Auria itu. Dia jumpalah dengan si Butatah tadi. Si Butatah tunangan dia. Dia bilang, Butatah. Ada apa Mas? Saya besok mau berangkat perang. Jangan Mas, ini perintah Nabi. Bang, walaupun perintah Nabi jangan berangkat Bang. Hatiku susah Bang. Kalau abang berangkat nanti abang gak balik lagi Bang. Si Auria bilang, biarkan aku pergi, aku tetap akan kembali. Pokoknya Bang, Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan kepergianmu tak akan kembali lagi. Si Auria bilang, kepergianku hanya untuk kembali. Terkecuali bila Tuhan menghendaki. Pokoknya begitulah ujungnya. Ibu sambung aja. Bapak tu hilung nyantar kayak gitu. Besok pergilah. Berangkatlah perang. Rupanya si Butatah ini dia tunggu kapan tunangannya pulang. Habis perang Bu, kalau bahasa kita udah 1 minggu lamanya. Pulanglah semua masyarakat itu perang.
Mereka dari jauh, hidup ya Nabi Allah. Kalau bahasa kita, takbir, Allahu Akbar, Allah hidup. Nabi Daud tanya sama pemuda itu, siapa menang? Kita ya Rasulullah. Itu tidak perlu, kata Nabi Daud. Yang tidak penting. Yang lebih penting, komandan kalian kemana? Si Auria mana? Dijawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Komandan kami gugur di medan peperangan. Nabi Daud bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hati kecilnya, alhamdulillah. Jadi tidak semua orang meninggal itu kadang-kadang innalillah. Kadang mulut kita innalillah, tapi hati alhamdulillah. Coba pengumuman. Pengumuman. Kepada seluruh masyarakat Dusun Tanjung Tani. Pimpinan daerah kita ini sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi malam berpulang ke rahmatullah. Ya contoh Habib Ronum. Ya apa aku kekegut. Contoh. Hai melengah ada pegahnya kau melengah haji kan? Jangan takut. Ini contoh. Tapi begitu ada pengumuman Abi ini kita, guru kita meninggal, semua orang bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Semalam baru selesai ceramah Tengku Wahid di tempat dia. Semalam dia senyum-senyum, dia udah bilang, ya Allah, kenapa dia diambil? Coba lihat, kalau meninggal. Itu innalillah. Tapi coba ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bulan bin Pulen tadi malam sudah meninggalkan kita. Ada orang alhamdulillah. Nyo tabung gah kaji tak pergi biak lai lo. Dia tabung gah silang. Nyo kata lama tabung gah dia. Ada yang bilangnya kameng-kameng ada tak boleh lah. Kabe alhamdulillah. Pane menyo naji ke kameng bau kunci dua bawa pintu itu mengcok kameng. Kan itu kan orang meninggal yang modal begitu kan alhamdulillah bukan. Walaupun mak mulut innalillah tak orang alhamdulillah aman kampung kita. Siapa meninggal apa? Jangan kau tengok lagi yang sudah ditembak sama Kapolsek 2 kali itu kan ada pencuri kambing itu di kampung kita. Ini alhamdulillah. Rupanya Nabi Daud kakek udah labuk. Si Auria sudah meninggal, berarti Butatah sudah nggak ada lagi tuna. Hari demi hari berlalu, minggu berganti, bulan pun silih datang menjelang. Bahasa kita, udah lama berlalu. Rupanya Nabi Daud datang, jumpalah dengan Butatah. Butatah, ada apa ya Nabi Allah? Jangan kau harap hujan turun di langit, air di tempayan kau tumpahkan. Biarlah yang pergi sudah pergi, tak mungkin kembali. Aku siap jadi gelanti. Gelantau bahasa dia. Awaknya putar gelanti. Gelantau. Menggantikan. Yang utem ramah itu bahasa. Aku siap menggantikan. Apa kata Butatah Nabi Allah? Saya pun hampir tak naik pikir. Nah, ini. Tahu bu tak naik pikir? Yang ini kan tu. Pikir. Bahasa Aceh Han Han tidak mau. Kan naik. BKE kanan. Berarti pikir. Tidak naik pikir. Berarti pikir. Putar je yang kata lalu. Ya Rasulullah, saya masih jangan kau tunggu lagi. Aku akan siap menggantikan. Kalau bahasa kita akhirnya oke lah. Oke lah jawaban si Butatah itu. Dia mau kawin dengan Nabi Daud. Kawinlah. Menikahlah mereka dengan Nabi Daud. Begitu menikah dengan Nabi Daud, Bu. Ternyata pada suatu hari masih dalam situasi bulan madu, sedang senang-senangnya Nabi Daud. Rupanya ayat yang dibaca itulah Allah berikan. Ahasibannas. Kau pikir cukup berkata beriman? Tunggu. Ayutraku ayakulu amanan wahum la yuftanun. Kau tidak pernah aku coba? Rupanya cobaan itu datang. Nabi Daud sedang senang-senang di istana. Datang 2 orang ke istana Nabi Daud bertengkar. Masalahnya sepele, masalah kambing. Yang satu punya kambing 99 ekor. Yang satu lagi punya kambing 1 ekor. Orang yang punya kambing 99 ekor minta beli kambing yang 1 ekor. Supaya genap 100. Orang yang punya kambing 1 ekor, dia tidak mau jual. Karena itu kambing satu-satunya. Rupanya yang punya kambing 99 ekor tetap memaksa. Kok jual apa enggak?
supaya pas 100. Dia tidak mau jual. Akhirnya bertengkar, dibawalah ke hadapan Nabi Daud. Begitu dijelaskan, ditanya sama Nabi Daud, ada masalah apa ini? Ya Rasulullah, saya punya kambing 1 ekor. Tapi ini punya kambing 99 ekor. Dia minta beli kambing saya 1 ekor. Supaya pas 100. Saya tidak mau jual ya Rasul. Karena kambing ini saya satu-satunya. Ini pusaka ya Rasul, bukan pelangi. Pusaka modal. Ini satu-satunya peninggalan orang tua saya. Dia 99 ekor. Dipaksanya saya jual supaya genap 100. Apa itu ya Rasul? Nabi Daud mendengar ini, marah Nabi Daud. Ke siapa marah? Ke yang punya kambing 99 Marah Nabi Daud. Bahasa kita merepet Nabi Daud. Kalau bahasa kita Nabi Daud bilang, memang kau tidak punya otak. Itulah kira-kiranya. Tapi Nabi Daud pernah nggak yang kan? Nyah balung kan? Memang kau ini sudah nggak punya perasaan. 99 ekor kambing. Kambing orang 1 ekor kau mau kau paksa kau ambil punya dia. Marah Nabi Daud. Rupanya yang punya kambing ini begitu dimarah oleh Nabi Daud, dia senyum, Bu. Nabi Daud teringat, ini orang malah kita marah, dia senyum. Dimarah lagi, dibentak lagi oleh Nabi Daud, dia senyum, nyinyir lagi. Teringat Nabi Daud, kok saya marah, dia senyum. Akhirnya Nabi Daud introspeksi diri. Beliau teringat, apa sih salah saya? Kenapa dia tertawakan saya? Ibu tahu, ternyata yang jual kambing ini, 2 orang ini adalah malaikat sedang menyindir Nabi Daud. 99 ekor kambing, dia mau beli kambing 1 ekor. Rupanya Nabi Daud, Bu, sebelum kawin dengan Bu Tatah tadi, dia sudah punya istri 99 orang. Nabi Daud itu 99, 100 istri Nabi Daud. Nabi yang paling sikit istrinya itulah Nabi Muhammad. 9, ada yang mengatakan 11. 9. Umat yang paling sedikit, umat Muhammad 4 orang bisa kawin. Umat Nabi lain banyak-banyak bisa kawin. Umat Muhammad bisa kawin 4 orang, tapi kita berani cuma 1. Ada yang sampai sekarang 1 pun belum kawin. Lebih parah. Nabi Daud itu istrinya 99 orang. Dia ambil punya orang 1, pas 100. Inilah sindiran ini. Begitu teringat Nabi Daud, lari Nabi Daud. Lari dia tinggalkan istana, dia naik di atas sebuah bukit. Beliau nangis. 44 hari beliau sujud di tanah, enggak angkat kepalanya. Enggak makan, enggak minum 44 hari. Ada ibu tanya, 44 hari enggak makan, enggak minum, enggak meninggal. Baik ada yang kaim gede. Ada aja itu ibu tanya. Itu memang Allah udah buat gitu. Apa ibu tanya-nanya? Suami ibu 3 kali nggak makan mati tuh. Ini Nabi ini kan contoh pada kita. 44 hari Nabi Daud itu nangis, air matanya keluar, Bu, kena rumput kayak kena ronda, mati semua rumput. Ada dosa yang dia keluarkan, taubat dia kepada Allah, nangis dia, nggak berani angkat kepala, malu kepada Allah. Rupanya dia taubat, minta maaf, minta ampun pada Allah. Turunlah malaikat Jibril. Begitu turun malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Nabi Allah Daud, taubatmu tidak diterima oleh Allah. Tambah besar nangis Nabi Daud. Ditanya Nabi Daud, kenapa taubat saya tidak diterima Jibril? Apa kata Jibril? Daud, ya Nabi Allah Daud, ini taubatmu menyangkut hablum minanas. Dia ibadah kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Belum minallah, hubungan kita dengan Allah, tapi ada hubungan dengan manusia. Masalah kita curi orang, kita ini menyangkut dengan Allah, ini dengan manusia. Tapi masalah ini enggak sholat, itu enggak menyangkut dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita curi punya orang, itu menyangkut dengan manusia. Ini Daud, permasalahannya kata Jibril, kau tidak diterima taubatmu. Si Auria itu meninggalnya di perang. Dia meninggal yang bunuh orang lain, tapi yang buat program itu kamu Daud. Ya, buat program rayo banyak masalah. Jadi kita pikir kita yang buat program ini enak-enak aja lah, kan itu bukan aku. Ya, bukan aku, tapi Bapak buat program hancur orang semua. Jadi kenang. Awak buka program. Jadi tanya-tanya urus-urusnya atau programnya waktu siapa itu dia yang buat program.
Gubernur kah, bupati kah, pula awak pegang program. Kalau memang rela ada yang mendung, gara-gara program, masalah. Di kampung siapa yang buat program-program kampung? Pak Gisi. Kalau program enggak, maksudnya program itu kan terbagi dua juga. Ada program baik, ya gitu contohnya bukan pesantren. Kenapa pesantren bisa ini? Karena program Pak Gisi, kebaikan itu untuk Pak Gisi juga ada fee-nya bahasanya. Ya kan? Maka begini kita, coba lihat. Man syarika, man a'ana ala ta'ah fahuwa syarikullah. Man a'ana ala ta'ah fahuwa syarikullah. Wa man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikullah. Siapa saja yang menolong, man a'ana ala ta'ah, siapa yang menolong kepada kebaikan, fahuwa syarikullah, dia sudah bersyarikat. Kita tolong orang lain berbuat kebaikan, kita ini sudah ada fee di situ. Dengan program kita orang pergi ngaji ya, mesti lagi nyolong pegak pesantren lepak Gesi, ijak ber orang lain dapat pahala orang ngaji itu, Pak Gesinya dapat program dia. Ni kala ron ngaji ke Gesi. Yang kayak monoputa. Orang yang menolong orang lain berbuat kebaikan, dia ada fee kebaikan. Sebaliknya, man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikullah. Orang yang membantu pada buat maksiat, dia termasuk bersyarikat. Nah, bahasa Aceh, mungkin ibu-ibu nggak tahu, nanti pulang tanya sama suami masing-masing. Bahasa Aceh jamun, simat bajau, sipeh dalo, sidang kedro, mandum sa. Nah, itu apa artinya? Simat bajau. Orang yang mat bajau aja bahasa Indonesia. Kan ada puan, nu bak Google kero. Simat talo, orang yang pegang tali, sidang kedro, urang dang kedro, itu sama. Maka ada bahasa orang Aceh, bui ngase leh ngurang le. Babi itu dia pakai anjing. Ada orang dia di belakangnya. Itu babi, anjing sama orang kerja. Itu satu klub. Tambah lagi ada orang nonton. Nah orang nonton. Iri geduk nonton. Gekun. Bak-bak orang lihat bui. Kenang ni camong. Nafi. Dosa juga dia yang kena. Kalau dia tahu babi itu memang mau dijual. Nyolah cerita tapoh bui mahama ya kan. Kita bunuh babi di kampung bukan untuk makan. Tapi kadang orang cari babi untuk dijual, itu orang-orang yang kasih tunjuk, situ dia lari. Itu ada juga dosa. Orang pegang gede. Ini kan hanya terjalok dia. Ada orang buat kafe sekarang. Ini kan semua kafe. Kita lihat semua kafe ya bukan? Kafe semua Islam dah nggak ada lagi sekarang. Orang buat kafe. Di kafe itu ada tempat remang-remangnya di sana, ada lampu remang-remang. Ibu dahurung ijak yang mencewek kena. Mencewek. Nyan gara-gara yang mencewek, nyan yang punya kafe itu ada fee mencewek. Di kafe itu sekarang semua ada cok listrik. Ada cok untuk orang ngecas HP. Di situ anak muda duduk sampai tengah malam, dia main game, main judi itu. Judi. Dia sediakan tempat. Walaupun kita bilang, ilang mana kok kupu belau iya, tapi drone nu sedianya, listrik nu sedia ngai main HP, tahu kita dia bujudi sekarang. Itu dosa juga yang buat kafe itu. Ya, ini nanti jalok dia. Tapi gak ada orang jual sabu-sabu makan haram, yang lagi kan pejuh hari mah. Kita sediakan tempat di tempat kita. Jadi menyediakan tempat. Dia tidak berzina, tapi dia menyediakan hotel untuk berzina. Dosa juga dia menyediakan tempat. Ya, negara. Maka inilah man a'ana ala ta'ah fahuwa syarikullah. Orang yang membantu dia termasuk. Ya, orang teken, orang tampung. Maka polisi sekarang menangkap pencuri kan bukan yang orang mencuri aja, si penampung juga ditangkap. Icok Honda li cuy, pudo rumah tanya orang minta icok Honda. Ini Hondanya. Bapak yang kata, saya enggak. Kereta ditaruh di rumah saya. Bapak tahu dia. Ini. Kenapa ini bapak? Ini Honda curi. Bapak penampung. Agak icok sini kalah. Maka rohlah mencarikannya. Jadi waktu dalam pegah penuh Pak Kecil. Semua ketawain Pak Kecil. Ngancok. Rupanya inilah yang pernah dikerjakan Nabi Daud. Kata Jibril, dia si Auria tadi terbunuh. Bukan kau yang bunuh Daud, tapi programmu. Taubatmu tidak diterima oleh Allah.
Nabi Daud tanya sama Jibril, ya Jibril, jadi gimana caranya ini Jibril? Apa kata Jibril? Wahai Daud, turun engkau dari bukit ini, cari kuburan si Auria itu di medan perang. Datangi kuburannya, lalu duduk di atas kuburannya. Minta pada Allah agar Allah mengizinkan kau berbicara dengan roh si Auria tadi. Minta maaf. Turunlah Nabi Daud dari bukit itu, udah 44 hari nangis Nabi Daud. Gak makan, gak minum, turun Nabi Daud. Begitu jumpa kuburan si Auria itu di medan perang, Nabi Daud duduk di kuburannya. Nabi Daud bilang pada Allah, ya Allah, ada apa ya Nabi Daud? Beri izin saya ingin berbicara dengan roh si Auria ini ya Allah. Allah berikan izin. Dipanggillah roh si Auria ini dari kubur. Dipanggil, Auria. Dijawab oleh roh si Auria ini dari kubur. Ada apa ya Nabi Allah? Maafkan saya Auria. Dengan program saya kau meninggal sehingga kau tidak dapat merasakan nikmat dunia. Istri tunanganmu kau saya ambil, mohon maafkan saya. Dijawab oleh roh si Auria ini, ya Nabi Allah, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf. Lari balik Nabi Daud, nangis balik, sujud lagi di atas bukit 44 hari lagi. Enggak angkat kepala, enggak minum setetes air, nangis Nabi Daud, enggak pri-pri. Rupanya taubat Nabi Daud tidak diterima oleh Allah gara-gara menyangkut dengan roh si Auri. Allah buat cara. Nah, ini contoh kepada kita. Rupanya roh si Auria itu Allah nampakkan surga. Dari sekian deretan surga itu, ada surga kalau bahasa kita kayak di hotel, ada VIP. Hotel yang luar biasa. Kalau bahasa kita di VIP itu udah hotel luar biasa. Ada AC, ada kulkas di dalamnya, ada kamar mandi ya bukan? Rupanya di antara surga itu ada surga yang VIP bahasa kita lah. Surga luar biasa. Dinampakkanlah kepada roh si Auria tadi. Begitu roh si Auria lihat surga itu luar biasa, ditanyalah pada Allah, ya Allah, ada apa? Untuk apa? Untuk siapa kau berikan surga ini ya Allah, yang luar biasa ini? Allah menjawab, surga ini saya berikan kepada orang yang mau memaafkan dosa orang lain. Yang mau memaafkan dosa orang lain. Nah, ini yang paling payah, Bu. Memaafkan payah. Minta maaf mudah. Mudah minta maaf, tapi memaafkan payah. Kadang memaafkan itu sakitnya, Bu. Kalau sakit biasa mudah kita maafkan, tapi kalau sakitnya tuh di sini, anak kita dibunuh, suami dibunuh, rumah dibakar, dia minta maaf. Ibu mau maafkan? Ibu gak rumah buraya aja, tapi suami yang terbunuh kan gak bisa ditukar lain. Ditukar lain, tapi suami dulu. Anak kita kan payah memaafkan, payah memaafkan. Minta maaf mudah. Ada anak muda di 17 Ramadan potong kambing di masjid, di Menasa, di surau. Begitu potong kambing, janji anak-anak muda, ini kambing ini kita makan sama-sama. Habis sembahyang kita makan sama-sama, jangan bawa pulang. Ya. Atau buka puasa sama-sama. Rupanya pas buka puasa, Pak Imam, ini contoh Pak Imam. Pak Imamnya ngambil plastik. Dipeganglah seroknya kan. Ijo awu lengko imam. Begitu lihat nangka dipindahkan. Daging dimasukin ke plastik. Rupanya udah dimasukin daging semua. Diikat pakai karet. Ada anak muda lihat kan. Orang ini sudah sering lihat. Dia bilang janji nggak bawa pulang. Tapi Pak Imam udah 2 plastik. Rupanya ada anak muda 1 orang, nggak sanggup dia lihat. Marah dia, dipegangnya leher baju Pak Imam, ditinjunya Pak Imam. Puam ditinju, muter-muter Pak Imamnya ke dalam belanga si kambing. Dalam belakang si kambing itu. Di belanga itu gedum, jatuh nangka masuk ke sarung Pak Imam semua. Kan? Ditanya anak muda lain, kenapa kau pukul Pak Imam? Kenapa itu kau imam? Kau memang kurang aja, Kak. Anak muda itu bilang, kan janjinya jangan bawa pulang. Kita makan sama-sama, itu Pak Imam mau bawa pulang. Ditanya sama Pak Imam itu masukin plastik daging kambing mau untuk apa? Mau bawa pulang nggak? Bukan, kata Pak Imam. Ini malam ini kan nuzul Quran.
Nanti tengah malam anak-anak ini bacakan, tengah malam mereka bisa makan. Nggak saya tinggal nih dapat. Kan udah lihat kalian? Si pemuda yang ninju tungku Pak Imam ini kan malu dia kan. Malu. Akhirnya malam itu bubar, pulang semua. Minta maaf mudah. Dia tunggu bulan puasa hari raya. Begitu hari raya Pak Imam pidato, mari kita berdiri semua saling salam-salaman, memaaf-maafkan. Rupanya anak muda salam Pak Imam. Si pemuda yang tinju Pak Imam itu ya nunduk di belakang anak muda lain ya kan. Ya nunduk. Pak Imam nggak lihat-lihat. Begitu sampai di Pak Imam, dia baru pegang tangan Pak Imam, dia bangun. Pak Imam. Pak Imam pun lihat, hati Pak Imam ya kan. Dia bilang, Pak Imam,